Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPS 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Sejarah akuntansi. Akuntansi dimulai sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran dan membuat catatan. Awalnya, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping di Italia pada abad ke-14 dan ke-15. Dan pada abad ke-15, diterbitkan buku oleh Lucas Paciolo yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica et Proportionalita di tahun 1494. Di dalam salah satu babnya, buku tersebut membahas tentang Tratatus de Computis el Scriptorio, yaitu cara-cara pembukuan dengan berpasangan atau double bookkeeping yang sampai sekarang masih banyak digunakan. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia tahun 1642, tetapi ada bukti yang jelas terdapat di pembukuan Ambien Society yang berdiri di Jakarta, Indonesia sejak tahun 1747. Lalu akuntansi di Indonesia terus berkembang sejak Undang-Undang Tanam Paksa dihapus pada tahun 1870. Karena terjadi hal tersebut, banyak pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Merekalah yang akhirnya menerapkan sistem pembukuan di Indonesia. Kemudian, Indonesia juga diperkenalkan sistem pemeriksaan atau auditing untuk menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Pendidikan akuntansi di dalam negeri mulai dirintis pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia yang membuka jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi UI. Hal ini membuat perguruan tinggi lainnya mengikuti langkah Universitas Indonesia. Pada tahun 1954, Undang-Undang Nomor 34 dikeluarkan untuk mengatur pemberian gelar akuntan. Dan pada tanggal 23 Desember 1957 didirikan organisasi menghimpun para akuntan di Indonesia yang bernama Ikatan Akuntan Indonesia. Organisasi ini mendirikan seksi akuntan publik pada tahun 1978 dan seksi akuntan pendidik tahun 1986. Pengertian akuntansi. Akuntansi terjemahan dari kata counting yang berarti menghitung. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diwakili dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut akuntan. Pengertian SIA. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Syarat suatu SIA dikatakan berkualitas. Berikut ini adalah sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi informasi akuntansi agar bisa disebut baik dan berkualitas. 1. Bisa dimengerti. Sebagaimana informasi lainnya, maka informasi akuntansi pun harus dapat dimengerti. 2. Relevan. Agar informasi akuntansi yang disajikan relevan, maka dipergunakan metode pengukuran juga pelaporan akuntansi keuangan. 3. Bisa dipercaya. Informasi akuntansi dapat dipercaya harus memenuhi 3 hal yakni netral, bisa diuji,
serta menyajikan informasi yang seharusnya. 4. Nilai prediksi. Informasi akuntansi berkualitas apabila memiliki nilai prediksi mengenai kondisi keuangan masa kini dan masa yang akan datang. 5. Memenuhi perbandingan manfaat dan biaya. Maksudnya adalah bahwa laporan yang membuat informasi akuntansi tersebut harus memiliki setidaknya biaya yang setara dengan manfaat dari pembuatannya. 6. Memiliki feedback atau umpan balik. Maksudnya bisa berupa pembenaran, prediksi, atau bahan penolakan atas perencanaan yang disusun sebelumnya. 7. Tepat waktu. Maksudnya adalah disusun pada waktu yang tepat sehingga bisa menjadi dasar dalam mengambil keputusan. 8. Bisa dibandingkan dan bersifat konsisten. 9. Memiliki unsur materiality atau cukup berarti. Para pemakai info akuntansi, baik intern maupun ekstern. Pihak intern adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan manajemen perusahaan. 1. Pemilik perusahaan selalu ingin mengetahui apakah bisnisnya berjalan dengan baik atau tidak. Pemilik perlu mengetahui posisi keuangan, melihat investasi, membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya, dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang dapat dicapai oleh perusahaannya. 2. Manajemen. Setiap manajer dari tingkat tinggi maupun terendah membutuhkan informasi akuntansi yang cermat, yang berkaitan dengan bidang pertanggungjawaban mereka. 3. Karyawan membutuhkan informasi keuangan sebagai bahan perundingan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan, maupun kepentingan karyawan lainnya. Pihak ekstern dapat dikatakan partner dari suatu perusahaan atau entitas. Pihak ekstern dapat digolongkan menjadi 9, di antaranya 1. Direktur adalah pihak yang dapat memberikan bantuan barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan. 2. Pemerintah berhak mendapatkan informasi akuntansi untuk keperluan pemungutan penetapan pajak dan untuk memenuhi ketentuan peraturan serta undang-undang. 3. Investor adalah masyarakat yang mempunyai permodalan. Jika mereka ingin menginvestasikan modalnya, mereka membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau prospek perusahaan di masa depan. 4. Konsumen. Partner bisnis perusahaan menggunakan informasi akuntansi dalam rangka evaluasi terhadap hubungan dagang atau usaha yang akan datang. 5. Masyarakat dapat mengetahui kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional, tren dan perkembangan terakhir kesejahteraan perusahaan, serta rangkaian aktivitasnya. 6. Beasiswa penelitian. Informasi akuntansi merupakan cermin kinerja perusahaan atau entitas bisnis. Kaum akademik membutuhkan informasi akuntansi yang rinci berkaitan dengan aset, kewajiban, penjualan, beban biaya, dan data pemegang saham yang terdapat dalam catatan akuntansi perusahaan. 7. Lembaga keuangan membutuhkan informasi akuntansi dalam rangka memberikan kredit untuk melihat kelayakan dan menganalisa posisi keuangan perusahaan. 8. Otoritas pajak. Dalam penentuan kredibilitas pajak, perusahaan harus menyertakan informasi keuangan. Tujuannya agar dapat dilihat rekam jejak keuangan yang dapat dilaporkan keuangan perusahaan yang bersangkutan. 9. Agen regulatory. Badan-badan pemerintahan seperti bagian Departemen Hukum, Manitera, dan lainnya membutuhkan informasi akuntansi untuk memastikan aktivitas perusahaan yang bersangkutan menaati peraturan hukum maupun undang-undang yang berlaku. Bidang-bidang akuntansi. 1. Akuntansi keuangan. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. 2. Akuntansi pemeriksaan. Dalam pemeriksaan akuntansi, dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. 3. Akuntansi biaya.
Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. 4. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. 5. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. 6. Peranggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. 7. Akuntansi pemerintah merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. 8. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien. 9. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi. 10. Akuntansi perbankan merupakan proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematika guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Akuntansi internasional merupakan suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian profesional dengan diskor yang jelas. Profesi akuntansi. Profesi akuntansi merupakan sebuah bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang ekonomi. Adapun profesi akuntansi antara lain 1. Akuntan internal, dikenal juga sebagai akuntan manajemen, akuntan perusahaan. Akuntan internal bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. Selain itu, ia juga mengurusi masalah pencatatan pajak perusahaan dan auditing atau pemeriksaan secara internal. 2. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik dan wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia. Profesi ini bersifat independen, artinya tanpa terikat tetap dengan sebuah perusahaan yang bertugas sebagai pemeriksa keuangan atau jasa lainnya seperti konsultasi keuangan, perhitungan pajak, dan pembuatan laporan secara independen. 3. Akuntan pemerintah merupakan akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah atau bisa juga mengaudit setiap institusi pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan. 4. Akuntansi pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam mendidik di bidang akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi, dan menyusun kurikulum di berbagai tingkat suatu pendidikan. Secara sederhana dapat diartikan sebagai dosen atau guru yang mengajar mata pelajaran atau mata kuliah akuntansi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam berpresentasi mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.